berhimpun di dalam rumah Tuhan. Biarlah malam hari ini merupakan malam di mana kita mau datang kepada Tuhan untuk menyatakan rasa syukur kita kepada buat segala pemeliharaan dan perlindungannya, sehingga kita boleh berada pada jam-jam terakhir dari tahun 2024. Mari kita masuk dari dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih boleh ada di dalam rumah-Mu, tidak lain untuk mengucap syukur, untuk memuji nama-Mu Tuhan, karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh berada pada saat ini di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai biar surgawi yang kami kasih. Haleluya, amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada
kita sembah Dia. Haleluya. Anugerah-Mu membuat kami berharga di hadapan-Nya Kau. Lebih dalam lagi masuk dalam hadirat. Kami rindu seumur hidup kami, kami boleh ada dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dengan penyertaan-Mu kami boleh melewati tahun 2024. Kehadiran Tuhan itulah yang terutama dalam hidup kita. Semua hanya karena anugerah-Nya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya
penolong yang berulang-ulang kali menolong, berulang-ulang kali memberikan kita kekuatan. Dan Dia selalu ada dalam saat-saat kita mengalami rasa sakit, dalam saat-saat kita berada dalam lembah kekelaman. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun buri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Kita bangkit berdiri saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu lah yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami tahu setahun berlalu, musim berganti dalam hidup kami. Pasang surut kehidupan kami lalui. Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kesetiaan-Mu membuat kami ada di penghujung tahun ini. Dan kami juga percaya kesetiaan-Mu yang akan terus menyertai kami di tahun yang baru. Dan kami percaya tahun-tahun yang akan datang, kami akan tetap melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ajari kami juga setia. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan, biar Roh Kudus menolong hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh berbicara dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami diberkati Tuhan. Semua kami dipulihkan. Tolong hamba-Mu, biar hamba-Mu juga boleh dalam kondisi yang diurapi, dalam kondisi fit melayani Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu ada siap memberkati kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom. Ya, tanpa terasa kita udah ada di penghujung tahun ini. Dan saya tahu semua oleh anugerah Tuhan, semua oleh kesetiaan Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun ini. Dan mari hari ini kita akan masuk dalam tahun yang baru dengan sebuah pesan firman Tuhan. Mari buka Alkitab saudara sama-sama. Dalam Filipi pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-13 dan ayat 14. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau baca kembali ayat ini. Ini surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ketiga, kita baca di ayat 13 dan ayat yang ke-14. Baik, tolong ditampilkan. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang Paulus lakukan? Baca sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, dari ayat ini kita ketemukan beberapa kebenaran. Yang pertama begini, ya semua orang punya masa lalu. Yang percaya semua orang punya masa lalu bilang amin. Ya, dan sebentar lagi tahun 2024 juga akan menjadi masa lalu bagi kita. Ya, jadi karena itu perhatikan, semua orang punya masa lalu. Ya, karena itu jangan suka ungkit-ungkit kenangan masa lalu. Meskipun Anda suka kopi kenangan, ya, cukup kopinya aja yang Anda nikmati. Kenangan mantan tidak perlu diingat-ingat. Yang setuju bilang yes. Amin. Nah, karena itu yang pertama begini. Kalaupun engkau punya masa lalu yang buruk, gak masalah. Paulus juga punya masa lalu yang buruk. Kalaupun engkau berkata, Pak saya dulu gak gena, gak masalah. Paulus pun punya masa lalu gak gena. Kalaupun saudara berkata, Pak masa lalu saya jahat banget. Gak apa-apa, karena semua orang punya masa lalu. Bahkan Paulus sendiri pun punya masa lalu. Tapi ingat, Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ya, lalu kemudian dia berkata, kita semua punya masa lalu. Dia berkata begini, aku melupakan masa laluku. Aku melupakan yang di belakangku. Dan dia berkata, aku berlari-lari kepada tujuan. Nah, masalah yang kedua adalah begini. Semua orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang punya tujuan. Ya. Sekali lagi saya ulangi.
semua orang punya masa lalu, tapi tidak semua orang punya tujuan hidup. Makanya ada banyak orang hidupnya muter-muter. Kenapa saudara tahu? Ini bukan karena engkau punya masa lalu. Pak, karena masa lalu saya begini makanya hidup saya begini. Dengarkan, masa lalumu sebenarnya tidak mempengaruhi masa depanmu. Yang setuju bilang amin. Yang jadi masalah adalah ada banyak orang punya masa lalu buruk sekalipun, tapi dia tidak punya tujuan. Bahkan Anda boleh berkata, Pak, saya puji Tuhan, saya terlahir dari keluarga baik dan dari kecil saya taat melayani Tuhan. Sampai hari ini saya tetap setia sama Tuhan. Baik, saya mau berkata demikian. Itu baik. Tapi kalau cuma sampai di situ, lalu Anda tidak tahu tujuan hidupmu, maka engkau akan muter-muter. Nah, Paulus bilang begini, tujuannya itu apa? Yaitu panggilan sorgawi. Panggilan, calling. Nah, saudara tahu begini ya. Cita-cita dengan panggilan itu berbeda. Cita-cita itu apa yang Anda ingin capai. Tapi calling, panggilan adalah tujuan Tuhan menciptakan Anda. Ya. Jadi saya ulangi begini. Pak, saya punya tahun 2025 saya punya banyak rencana, saya punya banyak cita-cita, saya akan lakukan ini, lakukan itu. Itu cita-cita. Tapi calling atau panggilan yang menjadi harusnya tujuan kita adalah tujuan di mana kita menyadari untuk apa kita diciptakan Tuhan. Ya. Saya masih ingat ya lagu zaman dulu itu. Kalau saudara yang mungkin yang suka karaoke zaman dulu ya. Orang bertanya gini, hidungmu itu punya siapa? Ya. Lalu dia punya emas. Hidung. Matamu punya siapa? Ya matamu deh. Ya kan? Nah dengar. Panggilan itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Saya kasih contoh, mic ini diciptakan tujuannya untuk pengeras suara. Beda dengan speaker ini. Ya. Saya ngomong di speaker ini, suara saya nggak keluar. Karena purpose-nya, calling-nya, tujuan penciptaannya berbeda. Saya bisa dengar kata amin. Nah, setiap orang, dengar, Anda boleh punya masa lalu, tidak masalah. Anda berkata, Pak, saya tidak kenal Tuhan dulu, tidak masalah. Tapi hari ini setelah engkau kenal Tuhan, engkau harus tahu tujuanmu. Aku ini diciptakan Tuhan untuk apa? Tidak semua orang diciptakan Tuhan untuk jadi pendeta. Yang setuju bilang amin. Tidak semua. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, tahun 2025 kita tidak bicara lagi tentang rencana kita, cita-cita kita. Tapi tahun 2025 Anda harus berkata begini, aku harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Panggilanku apa, aku diciptakan untuk apa. Makanya kalau saudara juga perlu ketahui, sebagai contoh aja supaya saudara lebih yakin. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat yang keempat dikatakan begini. Tuhan membuat segala sesuatu apa? Untuk tujuannya masing-masing. Ya. Bahkan orang fasik pun dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi tidak ada orang yang diciptakan Tuhan tanpa tujuan. Dan saya tahu Anda dan saya bukan orang fasik. Amin. Kita orang percaya Tuhan. Karena itu kita percaya tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk hari malapetaka. Saya bisa dengar kata amin.
Tapi tujuan Tuhan menciptakan kita, itu yang paling penting untuk kita tahu hari ini. Dengarkan. Kalau engkau ada dalam panggilanmu, maka saya mau beritahu, engkau akan jadi hebat di dalamnya. Saya bisa dengar kata amin. Bukan kitanya aja yang hebat, tapi kuasa Tuhan. Ya. Penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu nyata kita hadapi, kita alami dalam hidup ini. Saya bisa dengar kata amin. Nah, oleh karena itu hari ini saudara perlu tahu ya apa tujuanmu. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab. Ya, beberapa orang itu sempat tidak sadar akan panggilannya. Ya. Kenapa? Kuncinya di sini. Ya. Kalau saudara kembali baca di dalam ayat yang ke Filipi tadi, pasal 3 tadi. Ya, ayat yang ke-13 tadi. Kuncinya di sini. Lihat ini. Ya, Paulus berkata, lihat ya, di antara belakang, masa lalu, dan tujuan, ada sesuatu yang di tengah. Paulus katakan. Yang di tengah adalah melupakan. Ya. Jadi ya, di antara masa lalu, belakang, dan tujuan, ada yang di tengah. Di tengah Paulus bilang, aku melupakan. Nah, artinya begini, dengar. Semua ingatanmu, semua memorimu, itu akan mempengaruhi tujuanmu. Ya. Semua memorimu akan mempengaruhi tujuanmu. Ya. Seorang ibu yang sakit hati, tujuannya akan mempengaruhi karena apa yang dia ingat. Ya. Karena itu benar ya. Tujuan Anda pun datang ke gereja ini dipengaruhi oleh memorimu. Karena itu Paulus bilang begini, aku melupakan. Sama-sama bilang melupakan. Jadi di antara masa lalu dan tujuan, ada tengahnya melupakan. Seolah-olah Paulus mau ngomong begini, engkau akan selalu gagal untuk mencapai tujuan panggilan sorgawi ketika engkau tidak bisa melupakan. Atau dengan kata lain, Paulus berkata begini, memorimu, ingatanmu akan mempengaruhi tujuanmu. Ya. Ada teman ngomong gini sama saya. Ya. Dia ngomong gini, Mas aku tak berhenti aja dari kerjaan ini. Saya tanya kenapa? Habis saya gak senang dengan bosnya. Lo kenapa? Bosku lo suka marah-marah. Ya. Bosku lo suka ngomelin aku. Bosku lo, aduh kalau marah-marahin kita, aku gak senang lagi. Aku rencana tahun 2025 keluar dari kerjaan itu. Lalu saya tanya sama dia begini, yang kau ingat tentang bosmu apa? Yaitu marah-marah. Lalu saya tanya dia, kau ingat gak tentang bosmu? Waktu kau tidak ada kerjaan, kau pernah ngemis-ngemis minta kerjaan sama dia. Kau pernah ingat gak? Waktu kau lagi terpuruk, bosmu ada di sana bantu kau. Kau pernah ingat gak? Waktu kau lagi susah, waktu kau lagi sakit, bosmu itu ada di sana, mengulurkan tangan, menolong engkau. Saudara tahu, hanya karena dimarahin, dia mau keluar. Itu artinya apa? Memorinya sudah salah. Ya. Yang dia ingat sudah salah. Makanya kan begini. Ya, tujuanmu melangkah tahun 2025 itu tergantung memorimu, apa yang kau ingat. Kalau tahun 2025 engkau ingat kesalahan suamimu, 2025 tujuanmu pokoknya aku cerai 2025, merdeka tahun 2025. Tapi kalau kau ingat sesuatu yang berbeda, maka tujuanmu juga berbeda. Ya, saya mau kasih contoh. Baca sama-sama dalam Alkitab, saudara tahu. Dalam Keluaran pasal yang keempat.
Ayat yang pertama. Saya senang tadi lagu itu, Yesus Setia. Sudah tahu kenapa? Lagu itu diawali begini. Meskipun Tuhan tidak menolongku. Ya. Meskipun doaku tidak dijawab. Ya. Tapi aku tahu Tuhan setia. Bisa bilang amin. Dan yang luar biasanya, lagu ini kontras banget. Antara baitnya dengan refnya. Ya. Kenapa dia bisa setia meskipun tidak dijawab doanya, meskipun tidak ditolong? Karena yang dia ingat bukan tidak ditolongnya. Yang dia ingat berkali-kali Tuhan sudah menolong aku. Ya. Kalau saudara selalu ingat, aku loh doaku gak dijawab. Aku loh gak ditolong Tuhan. Aku loh. Ya. Aku susah, Tuhan dah tolong. Ya, makanya saudara tahu tujuanmu melenceng di tahun 2025. Nah lihat apa yang terjadi kepada Musa. Lihat sahut Musa. Bagaimana jika mereka, apa saudara? Lihat Keluaran 4 ayat yang pertama. Tolong saya dibantu biar bisa keluar ayatnya. Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama. Lihat firman Tuhan berkata begini, saya bacakan ya. Saudara bisa lihat di HP Anda atau di mana? Ada? Oke, rupanya yang di situ yang enggak ada, di sini ada. Baik. Lihat firman Tuhan. Lalu sahut Musa, baca sama-sama. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Nah ini adalah penampakan Tuhan secara langsung kepada Musa. Dan Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir. Untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Tapi anehnya Musa menolak. Dan kalimat yang dia tolak, dia berkata begini. Bagaimana jika mereka enggak percaya kalau Tuhan menampakkan diri kepadaku? Ya. Nah, bukan tanpa alasan Musa ngomong kayak gitu, bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan Musa ngomong, kalau orang Israel nggak percaya kepadaku gimana? Itu bukan tanpa alasan. Karena kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal yang kedua, lihat dulu, ya ayat 13. Keluaran pasal 2 ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Israel Ibrani tengah berkelahi. Musa bertanya kepada yang bersalah, mengapa engkau memukul temanmu? Tetapi jawabnya, perhatikan ini, apa jawab orang Israel? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Jadi bayangin, Musa jenderal pun, jenderal loh, jenderal di Mesir. Pangeran di Mesir. Ini budak berani ngomong gitu ke dia. Ya. Siapa yang angkat kau jadi pemimpin dan hakim kami? Kalau saya jadi Musa kurang ajar kau ya. Ya. Kalaupun aku bukan siapa-siapa. Elingono, aku pangeran. Ingat aku pangeran. Aku jenderal di Mesir. Ya. Tapi ini anehnya. Orang Israel malah ngomong gitu. Dan baca selanjutnya. Ya. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sorry. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti yang kau membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut. Sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Lalu kita tahu ceritanya, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Ya. Nah, dengar ya. Musa jenderal aja orang gak percaya sama dia. Ya. Musa pangeran aja orang Israel gak percaya sama dia. Apalagi hari ini
Setelah 40 tahun berlalu, dia udah gantung pedang, dia melarikan diri dan sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, nggak punya kekayaan. Hari ini dia kerja, itu pun kerja ikut mertua. Saudara tahu, makanya Musa bisa ngomong begini, bagaimana kalau mereka nggak percaya? Jadi bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena Musa tidak bisa lupa penolakan orang Israel terhadap dirinya. Musa tidak pernah lupa akan apa yang orang Israel lakukan kepadanya. Makanya Tuhan datang sendiri loh. Tuhan datang sendiri. Ya. Saudara, kalau Anda didatangin pendeta aja belum tentu percaya loh. Ayo melayani Tuhan. Saya lihat ini ada talenta melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan ya. Nah, Tuhan mau kau melayani. Nah, kalau pendeta yang ngomong mungkin Anda tidak percaya. Tapi bagaimana kalau Tuhan yang datang malam ini kepadamu? 2025 ayo melayani. Ya. Apakah Anda bisa seperti Musa? Ya. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau? Nah, saudara tahu kenapa Musa bisa begitu? Karena dia tidak bisa lupa akan apa yang orang Israel lakukan kepadanya. Tapi bersyukur Tuhan itu setia. Kalau saya jadi Tuhan, kalau saya Tuhannya, kagelap ya wes. Tak cari sing liyane. Ya. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Kalau saudara baca pasal 4 dan seterusnya, Musa bolak-balik menolak, bahkan dia ngomong, aku loh gak iso ngomong. Semua dia tolak. Bagaimana mungkin ada orang mau diangkat jadi leader 2 juta umat waktu itu menolak. Ya. Anda kalau dipanggil kerja misalnya, dipanggil loh, itu ada lowongan manajer di sana. Oh iya, di perusahaan mana? Di perusahaan ini. Bosnya siapa? Oh, gak gelem aku. Dulu itu koncoku itu. Dulu temanku itu, kurang ajar wong itu. Lah, kesempatan banyak tertutup itu karena ingatan loh. Ya. Kesempatan banyak tertutup karena ingatan Anda. Ya. Makanya begini, tadi Paulus bilang, di antara belakang masa lalu dengan tujuan ada memori. Aku melupakan. Karena semua orang punya masa lalu, tidak semua orang punya tujuan Tuhan. Amin. Tapi tujuanmu ditentukan dari apa yang engkau ingat. Apa yang engkau ingat. Banyak orang itu tidak mau melakukan sesuatu karena dia punya pengalaman buruk di masa lalu. Dan itu terus jadi ingatan-ingatannya. Banyak orang berkata, Pak, suami saya dulu loh pernah selingkuh. Loh tahun piro selingkuh nih? Ya tahun 80 Pak. 80 hari ini 24 tahun, 44 tahun yang lalu. Ya, tapi suami saya sekarang udah baik, melayani Tuhan, sudah setia. Tapi aku gak bisa lupa. Lah kalau Anda gak bisa lupa, tujuan hidupmu itu pasti selalu melenceng. Ya. Tujuan hidupmu pasti melenceng. Saya punya teman, ya, saya berkata kepada dia, Pak, ayo melayani Pak. Dia bilang gini sama saya, sorry ya Pak Verli ya, saya seumur hidup tidak mau melayani lagi. Lalu saya tanya kenapa? Dulu di gereja saya sudah jor-joran melayani Tuhan. Aku loh gak dihargai. Ya, karena itu saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Mending tujuan hidup saya cukup untuk memanaskan bangku gereja. Bayangin loh, ada orang sampai segitunya. Ya. Sampai segitunya. Memori itu bahaya sekali loh. Ingatan itu bahaya sekali. Ya, orang bisa menjadi pembunuh untuk sebuah ingatan yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Ya, orang bisa melakukan kejahatan karena sebuah memori yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Bahkan orang
bisa keluar dari gereja karena sesuatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Dan sampai hari ini teman saya gak melayani Tuhan. Dan saudara tahu akibatnya, karena dia gak ada pelayanan, dia gak rasa tanggung jawab. Ya datang ke gereja sasukae. Ya. Orang kalau gak ada pelayanan, gak ada tanggung jawab, ya datang sasukae. Ya. Biasanya gitu kan, tapi di sini berbeda. Kau ono sing amin? Bisa bilang amin? Biasanya orang gak punya tanggung jawab, datang sasukae. Ya. Gak ada tanggung jawabnya. Ya. Makanya dengar, kalau Anda mulai dikasih tugas melayani, ada tanggung jawab, tujuannya pasti beda. Saya bisa dengar kata amin. Makanya dengar ya, memori itu penting sekali. Nah, yang kedua, saya mau tunjukkan satu contoh lagi. Lihat. Dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Ayat yang ke-17. 7 ayat 17. Ulangan pasal 7 ayat 17 berkata begini. Lihat. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku. Bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Bagaimana aku dapat mengalahkan mereka? Ya. Jadi orang Israel, Tuhan bilang, kalau dalam hatimu ngomong, kamu ini punya kapasitas kecil, sementara musuhmu punya kapasitas besar. Bagaimana caranya? Ya. Jadi kalau Anda punya modal kecil, sementara sainganmu punya modal besar, bagaimana caranya saya bersaing? Ya. Bagaimana caranya saya bersaing? Pak, dia punya privilege, anak orang kaya. Modal bapaknya itu Pak, dia bolak-balik gagal, selalu disuntik modal. Saya modal terbatas. Bagaimana bisa bersaing? Ya. Bagaimana saya bisa bersaing? Dia enak Pak, bangkrut dikasih modal lagi. Saya kalau sampai bangkrut Pak hari ini, wes gak ono modal mana. Ente Pak, habis Pak. Kalau saya bangkrut hari ini, habis Pak. Dia enak Pak, anak orang kaya. Dia Pak pinter. Dia Pak enak sekolah luar negeri. Saya sekolah S3, SD, SMP, SMA. Ya. Dia enak Pak. Ya, dia ganteng. Aku ya pas-pasan Pak. Ya. Dia enak Pak, dia cantik. Ada modal dia Pak. Di foto-foto enak dilihat. Lihat aku di foto Pak. Ya, cuma untuk nakutin tikus. Ya. Dia enak Pak. Semua orang bicara tentang privilege. Bagaimana kalau orang itu punya kekuatan lebih besar. Sementara aku tidak. Lihat apa yang Tuhan katakan solusinya. Ayat 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Lalu Tuhan bilang apa? Baca sama-sama. Ingatlah. Sekali lagi. Ingatlah. Dengar sekali lagi. Ingatlah selalu. Tuhan dia bilang gini. Ingatlah kadang-kadang. Ya. Tuhan dia bilang. Ya sempat ingat ya ingat hai. Enggak sempat ya wes ya. Tapi Tuhan bilang begini. Kalau engkau menghadapi tantangan yang lebih besar daripada apa yang kau punya. Kalau engkau menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Tuhan bilang rahasianya ini. Baca sama-sama. Ingatlah selalu akan apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh orang Mesir. Jadi Tuhan bilang ingat selalu. Kenapa Tuhan tidak bilang begini? Kalau musuhmu tambah banyak, musuhmu lebih banyak dari kau
dan kau sedikit, jangan dilawan saya. Kau beranak yang banyak supaya kau juga tambah banyak. Ya. Enggak loh, Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Kalau kau modalmu kecil, ya udah tabung ose, nanti sampai modalmu besar baru kau melangkah. Tidak, Tuhan tidak ngomong kayak gitu. Menarik sekali Tuhan cuma ngomong gini. Ingatlah selalu. Jadi saudara bisa bayangkan, memori kita ini penting banget. Bisa bilang amin. Anda bisa naik atau turun tergantung dari apa yang Anda ingat. Ya. Tadi di bawah saya doa sama Tuhan. Ya. Tuhan, saya ini sudah tidak sakit, baik-baik aja, tinggal batuknya doang. Kan gak lucu kalau sepanjang saya khotbah batuk terus. Dalam nama Yesus, Tuhan pernah sembuhkan aku dulu. Hari ini aku percaya Tuhan akan memberikan aku kemampuan. Yang aku ingat, bagaimana apa yang Tuhan lakukan. Ya, kadang-kadang orang sakit ingat, Tuhan yang aku ingat konco kalau wes mati. Wes 3 lo yang mati. Karya aku. Lah. Yang Anda ingat itu. Atau Anda ingat Tuhanku pernah menolong aku. Maka kalau dulu dia pernah nolong aku. Sekarang pun Tuhan yang sama tetap akan menolong aku. Itu memori kita. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan, memori kita ini kadang-kadang rusak. Yang diingat justru sing elek. Yang diingat justru yang tidak baik. Yang diingat justru hal-hal yang menakutkan. Makanya Tuhan bilang begini, kalau musuhmu lebih besar, kalau persoalanmu besar, tantangan hidupmu besar, Tuhan bilang, ingatlah selalu. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah ngomong satu hal ini. Ini bagus sekali. Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita baca di ayat yang ke-8. Matius 16 ayat 8. Lihat firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi perbincanganmu itu menentukan imanmu. Ada suami istri itu kalau ngomong selalu yang dibicarakan soal gak ono duit. Ya kan? Ya apa? Soal gak ono duit. Soal gak ono duit. Soal yang diomongin terus ini. Ya apa? Setiap ketemu selalu yang dibicarakan itu. Jarang mereka membicarakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kau no sing amen. Bisa bilang amen. Kalau kita ketemu, kita cerita, semua hal-hal yang kita perbincangkan itu penting. Tuhan bilang, apa yang kau perbincangkan? Soal tidak ada modal kau perbincangkan. Soal gak ada duit kau perbincangkan. Soal kesehatanmu kau perbincangkan. Semuanya yang kau perbincangkan. Ya. Saya suka berdoa, saya tidak pernah memperbincangkan kesehatan saya dengan Tuhan. Saya suka mendeklarasikan kuasa Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Ya. Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya, oleh pilur-pilur Yesus, sakitku bisa disembuhkan. Aku bisa melayani, suaraku bisa keluar. Tadi di situ istri saya ngomong gini, wis gak usah nyanyi Pi. Gak usah nyanyi, eman-eman suaramu, hemat. Saya tetap nyanyi.
Padahal dari rumah itu, dari beberapa hari lalu suara saya nggak keluar. Kenapa? Yang kita perbincangkan soal gak ada roti. Nah lihat, lalu Tuhan bilang begini, bagaimana cara mengubah perbincangan murid-muridnya. Lihat ayat 9. Bagaimana mengubah perbincangan orang yang kurang percaya menjadi orang percaya. Lihat ayat 9. Belum jugakah kamu mengerti? Baca kalimat selanjutnya. Tidakkah kamu ingat lagi? Ingat lagi berarti Tuhan pengen itu diingat terus. Saudara tahu kata dalam kitab Yosua yang berkata, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti sapi yang memama biak. Dia sudah makan rumputnya, dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Itu renungkan. Makanya Tuhan bilang gini, tidakkah kamu ingat lagi? Ya, Pak dulu pernah ingat sih, tapi saya wes gak ingat. Pak dulu sih pernah ingat, tapi ya sekarang gak ingat. Nah lihat ya, cara Tuhan mengubah orang tidak percaya dengan omongan tidak percaya atau kurang percaya. Tuhan pakai cara ingat. Lalu Tuhan bilang begini. Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ataukah akan 7 roti untuk 4.000 orang? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Nah dengar. Ya. Untuk mengubah orang kurang percaya, Tuhan cuma bilang, tidakkah kamu ingat? Tidakkah kamu ingat lagi? Kalau hari ini Anda bimbang, hatimu lagi galau, ya, hatimu lagi susah. Dengar, bangkitkan imanmu dengan cara apa? Ingat kembali bagaimana Tuhan pernah berbuat baik dalam hidupmu. Ingat kembali bagaimana dulu engkau pernah sakit ditolong Tuhan. Ingat kembali bagaimana dulu engkau susah. Tuhan ada di sana menolongmu. Ingat kembali bagaimana kondisi-kondisi sulit. Tapi Tuhan selalu ada di sana menyertai engkau. Karena ingatanmu akan membawa semangat baru. Akan membawa sukacita baru. Akan menaikkan level imanmu. Akan menaikkan level imanmu dari kurang percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu hari ini dengar sekali lagi ya. Di antara masa lalu, antara belakang dan tujuan ada memori. Kita beberapa jam lagi ini akan masuk tahun 2025. Hari ini kita berdoa, semua kenangan buruk yang sudah terjadi, aku lupakan. Semua perkataan mertuaku, aku lupakan hari ini. Perkataan menantuku, aku lupakan. Perkataan papaku, aku lupakan. Perkataan mamaku, aku lupakan. Perkataan anakku yang menyakitkan, aku lupakan. Perkataan bosku, aku lupakan. Aku mau melupakan segala sesuatu yang meruntuhkan imanku. Tapi aku mau bangun memori baru. Betapa kuasa Tuhan luar biasa. Dan tahun 2025 kita semua masuk. Kita mencapai tujuan Tuhan. Panggilan sorgawi. Hidup berkemenangan. Diberkati Tuhan. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.
Saya sebenarnya sudah mempersiapkan lagu, tapi saya sangat diberkati dengan lagu yang terakhir ya dinyanyikan. Meskipun Tuhan tak menolongku. Jadi sama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, angkat tanganmu, katakan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Angkat tanganmu yang percaya, katakan, berkali-kali Kau menolong. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Ya, ya, ya. Berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saudara, beberapa jam lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Mari hari ini sebelum kita masuk perjamuan kudus, berdoa sama Tuhan. Apapun masa lalumu tidak masalah. Yang paling penting adalah engkau punya tujuan, panggilan surgawi. Untuk apa engkau diciptakan? Karena itu hari ini berdoa. Dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa di antara masa lalu dan tujuan ada memori. Kalau yang engkau ingat semua hal yang menyakitkan, itu akan mempengaruhi arah tujuan hidupmu. Ada orang tujuan hidupnya pengen membuktikan dirinya bahwa aku bisa. Karena aku dulu sering dihina orang, aku pengen buktikan bahwa aku bisa. Tuhan tidak memanggilmu untuk menunjukkan betapa hebatnya dirimu. Tuhan memanggil kita dengan sebuah tujuan, untuk nama Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kita. Karena itu hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Engkau mulai berkata, Roh Kudus, seperti Yusuf memberi nama anaknya Manasye, yang artinya Tuhan membuat aku lupa. Semua kenangan buruk aku kubur di tahun 2024 ini. Tidak aku akan bawa lagi tahun 2025. Aku akan membawa kenangan baru. Betapa hebatnya Tuhanku, betapa luar biasanya Tuhanku, betapa baiknya Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Ya, ya, ya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Ya, ya, haleluya, 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 haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kami percaya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus sudah menguduskan kami. Kami dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bahkan kami percaya dalam nama Yesus. Semua yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami siap masuk tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama bersama dengan Tuhan. Lewat persekutuan tubuh dan darah, kami tahu kami akan mencapai tujuan ilahi, divine destiny, high calling di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap bersekutu dengan tubuh darah. Dan dalam nama Yesus, setiap kita yang telah siap sama-sama katakan, silakan duduk kembali, setelah akan dilayani. Nyanyikan lagi ini pujian tadi. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, Amin, amin. ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tangan saudara. Saudara yang belum dilayani, kalau semua sudah layani, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan ya, dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. mari angkat hosti dan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala.
Banyak kenangan yang sudah terjadi di tahun 2024 ini. Tapi kami percaya hari ini kami punya tujuan tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Karena itu kami percaya sekali lagi Tuhan akan membuat kami lupa semua kenangan-kenangan buruk, semua kelemahan, kenangan melemahkan. Kami sudah melupakannya di tahun ini. Kami masuk tahun baru bersama dengan Tuhan. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan kalau engkau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggur dan kanan-kanan ke atas, lebih tinggi dari kepala. Hidup kita tidak dibawa kutuk lagi. 2025 bukan tahun terkutuk untuk kami, untuk kita semua. Tahun 2025 bukan tahun yang ciong untuk semua kita. Di dalam darah Yesus, tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Mari buka tanganmu sekali lagi, sembah Dia. Bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami deklarasikan semua yang susah dihiburkan Tuhan. Semua yang letih lesu berat-berat bebannya diangkat oleh Tuhan. Masuk tahun 2025 bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Tuhan, berjalan dengan iman, berjalan dengan percaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat Ibu Gembala. Tuhan yang sudah memimpin sejauh ini.
tahun 2025 pun Tuhan yang akan terus memimpin bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, cucu, cicit. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan panjang umur, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan berikan pengurapan, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik. Karena itu kami percaya berkat yang dari atas turun kepada semua hamba Tuhan, jemaat Logos, semuanya akan menerima berkat yang sama di tahun 2025 ini Tuhan. Karena itu kami melupakan masa lalu kami, dan kami mau berlari kepada tujuan di mana Tuhan panggil hidup kami diberkati jadi berkat Tuhan. Semua cita-cita kami, rencana kami tahun 2025 kami taruh dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana kami. Rancangan Tuhan jauh lebih luar biasa dari rancangan hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buat teman-teman kami yang hari ini tidak sempat beribadah, dimanapun mereka berada, ingatkan mereka akan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka juga dimanapun mereka berada. Ingatkan kembali akan kasih karunia Tuhan. Sehingga minggu yang akan datang kami semua boleh berkumpul beribadah kembali. Dan kami masuk tahun 2025 dengan korban syukur. Kami masuk tahun 2025. Kami tutup 2024 bersama Yesus. Kami masuk tahun 2025 bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan, sukacita, damai sejahtera menyertai hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai untuk pelayanan pada malam hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan mendapat kesempatan untuk bawa persembahan bagi Tuhan. Berkat yang berlimpah sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Sudah sering tempat untuk bangkit berdiri. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya.
kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya sekelakku. Saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinaria, Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinaria, untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya malam ini kami pulang dalam damai sejahtera. Haleluya. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya malam ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.